orang fasik, pelacur, dan juga pemungut cukai itu akan mendahului kamu ke surga. Bapak Ibu, paduan suara yang hari ini menemani kita adalah choir dan juga orkestra dari orang-orang muda paroki Santo Thomas Rasul Bojong Indah. Bersama Romo Nofrin akan menyanyikan satu lagu persembahan untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Ku bersyukur Bapa, bukan? Ku bersyukur Bapa ya.
Terima kasih teman-teman orang muda Satora. Dalam bacaan-bacaan hari ini intinya sebenarnya ini. Orang fasik, pelacur, dan juga pemungut cukai itu akan mendahului kamu ke surga. Artinya mereka akan lebih cepat jalannya ke surga daripada kita yang bukan pelacur, yang bukan pemungut cukai, bukan orang fasik. Tapi itu kalau orang fasik, orang pelacur, pemungut cukai bertobat. Sedangkan kita sebaliknya, yang baik-baik ini kan Anda kan kelihatan baik-baik ini ya. Tapi tiba-tiba lalu kita berbuat dosa, lalu menjauh dari Tuhan. Jadi perbandingannya begitu, bukan perbandingannya sama pendosa dan orang baik-baik. Kalau orang baik-baik tetap baik, konsisten, itu pasti cepat juga jalan ke surga. Maka silahkan yang mau cepat jalan ke surga, duluan aja ya. Oke, ini catatan pertama. Catatan kedua, apa artinya orang fasik? Ya. Kalau menurut etimologis dan terminologinya, orang fasik itu adalah orang yang keluar menjauh dari sesuatu. Itu fasik artinya. Kayak Romo Nofrin ini kan dia keluar dari samadhi, menjauh dari samadhi. Maka dia orang fasik. Ya. Mirip sama pelacur dan pemungut cukai. Ya. Karena keluar menjauh dari sesuatu. Ya. Atau arti lain adalah melihat, menyaksikan, tapi dia tidak meyakini dan tidak melaksanakan. Dia lihat gitu loh. Dia lihat kebaikan Tuhan, dia lihat dalam hidupnya, tapi tidak dijadikan keyakinan dalam hidupnya, dan dia tidak melaksanakan. Buah dari Tuhan sudah mencintai, maka aku pun sekarang harus mencintai Tuhan. Melihat, menyaksikan, dan dia tidak menjalankan, itu orang fasik. Kalau arti umum itu pasti orang yang perbuatannya bertentangan dengan perintah-perintah dan hukum Tuhan. Ya. Maka saya kira kita jangan sampai menjadi orang fasik dalam hidup kita. Kita berjalan menjauh dari Tuhan. Kita juga sudah mengalami kasih Tuhan begitu banyak. Tetapi kita tidak menjalankan itu semua. Mudah-mudahan ini yang bisa kita renungkan sebagai permenungan pada pagi hari ini. Tidak panjang-panjang, cuma ingin mempertegas saja bahwa itulah pesan dari bacaan kitab suci kita. Lalu pengumuman yang pertama, kita akan mempersembahkan bulan September kemarin, persembahan kasih yang Anda berikan itu untuk 4 yayasan atau 4 lembaga. Satu untuk YPAC, ya, YPAC, Yayasan Pendidikan, ya katanya dulu penderita tapi sekarang pendidikan katanya ya. Saya dengar dari Anton Jamaica Cafe yang lulusan YPAC, sekarang pendidikan anak cacat. Walaupun kita juga sudah mulai mengurangi istilah anak cacat. Disable aja pun udah mulai bergeser ke difable. Karena kalau disable itu kan dia tidak bisa melakukan sesuatu, ya. Tapi div itu different, ya, ability-nya different, kehebatannya berbeda, ya. Seperti anak-anak Satora ini kan different ability, ya, ability-nya different sama kita-kita, karena mereka bisa main orkestra, maka bisa disebut kita pun difable. Nah, anak-anak yang lain itu juga difable, mereka punya ability tapi different, ya. Maka lama-lama kita makin harus menganggap semua itu sejajar, sama, tanpa membeda-bedakan. Panti ODGJ yang di Cisauk, ya, itu juga difabel menurut saya. Karena menurut seorang ahli, kita pun saya punya kecenderungan ODGJ setiap dari kita. Ya. Jadi jangan menganggap yang ODGJ itu mereka doang. Kita pun punya bakat ODGJ. Misalnya, kalau malam susah tidur, ya. Yang lain gampang tidur, Anda bolak-balik gak bisa tidur, stres, itu ciri-ciri ODGJ. Terus kalau Anda marah-marah terus orangnya, marah-marah gak berhenti-berhenti, kayaknya gampang sakit hati, dikit-dikit dendam. Nah itu juga dalam gangguan jiwa,
ODGJ juga. Oma, opa, ibu, bapak, saudari-saudara, teman-teman yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan. Ya. Ketika masih berjuang kuliah, ada satu mata kuliah, ya seperti biasanya ya, akan ada selalu dosen yang killer, ya, atau pelajarannya yang susah. Ya. Begitu juga saya mengalami itu. Ya. Ada satu pelajaran namanya Kristologi. Jadi belajar tentang apa kira-kira tuh ya? Tentang Kristus. Ya. Ini dosennya terkenal killer. Ya. Waktu itu masih di Itali. Ya. Ngelihat mukanya aja kita udah bergetar. Ya. Apalagi ujiannya lisan. Dipelototin gitu, lihat matanya. Aduh ya. Bisa hilang konsentrasi. Selain itu juga bahannya tebal sekali. 700 halaman. Astaga naga. Ya. Bahasa Itali lagi. Itu lebih astaga lagi. Ya. Ini jadi satu ya pengalaman yang mungkin saya juga deg-degan ya ngalamin itu. Ya. Maka saya mempersiapkan ujian itu secara serius, belajar. Ya. Kemudian ketika saya lagi belajar serius, ada teman saya satu ngetok-ngetok. Ya. Saya belum bukain pintu, dia langsung buka pintu sendiri. Ya. Dan teman ini minta belajar bareng. Ya. Nah itu saya sebenarnya lagi belajar serius, saya nggak mau diganggu sama yang lain. Ya. Karena model belajar saya seperti itu, saya harus sendiri belajar konsentrasi. Gitu ya. Tapi kemudian ada teman saya ini kelihatannya kesulitan untuk memahami ini. Ya. Maka awalnya saya setengah hati ya untuk belajar sama orang ini, ya sama teman saya ini. Ya. Karena saya pengennya belajar sendiri, ya fokus sendiri supaya bisa ngerti. Tapi kemudian hadirlah teman saya ini, ya yang tiba-tiba minta belajar bareng. Ya udah akhirnya kita belajar bareng. Awalnya ya saya agak setengah hati. Ya. Tapi kemudian ya udah sambil belajar, saya sambil belajar sambil ngomong sambil dia dengerin. Ya. Pokoknya nanti kalau ditanya ini sekitar inilah jawabannya ya. Ya. Kalau ditanya ini sekitar ini jawabannya gitu ya. Lalu dia sambil baca ya ringkasan yang saya buat. Ya. Nah karena dia juga pemahamannya ya maaf ya agak lambat gitu ya. Nah itu membuat saya kadang capek juga nungguin dia supaya ngerti ya. Dan kadang saya sampai ketiduran sendiri ya. Jadi dia sambil belajar malah saya tinggal tidur ya. Jadi saya ini benar-benar ya orang berdosa ya. Udah setengah hati tinggal tidur, teman lagi belajar ya. Tapi kemudian dia bangunin saya ketika nggak ngerti. Ya. Dan akhirnya kita belajar bareng. Ya. Dan besoknya ketika ujian saya ya puji Tuhan bisa berhasil. Ya. Kemudian ya saya menyemangati dia ini ya yang agak takut-takut. Ya. Dan kemudian ketika ujian, ya, wah pulang ujian dia langsung ke kamar saya. Ya. Gimana hasilnya? Saya dapat C. Waduh bangga banget ya. Ya jadi dapat C itu artinya udah lulus. Ya. Udah lolos. Bagi dia yang penting saya bisa lolos pelajaran ini. Ya, jadi dia dapat C itu langsung ngetok-ngetok kamar saya. Ya. Lalu kemudian bersukacita. Ya. Lalu kemudian berterima kasih dan malam harinya ya dia masakin saya. Dia pinter masak. Ya. Saya nggak nyangka ya malamnya dia buatin saya ya babi. Waduh ya. Jadi setelah ujian itu dia pergi ke pasar. Pergi ke pasar ya beli daging, terus malamnya dia masak. Ya. Lalu kami makan beberapa orang. Ya. Nah ini satu kisah singkat yang ingin saya ceritakan kepada saudari-saudara semua. Ya. Karena bacaan hari ini bicara tentang kerendahan hati. Bacaan kedua bicara tentang kerendahan hati.
Yesus yang adalah Allah turun menjadi manusia supaya manusia bisa kembali kepada Allah. Ya. Lalu bacaan Injil juga bicara tentang kerendahan hati. Ya. Anak yang kedua ya ngomongnya awalnya enggak, tapi kemudian ya justru yang melakukan kehendak Bapaknya. Ya. Bacaan Injil mengajak kita untuk belajar dari mereka yang dipandang rendah, para pemungut cukai dan para pelacur, ya disebut 2 kali tadi dalam Injil. Kita justru diajak belajar dari mereka ini, para pemungut cukai dan pelacur. Orang-orang yang dianggap sebelah mata oleh masyarakat, tetapi dipilih oleh Yesus justru menjadi contoh bagi kita semua. Nah, saya pribadi ya dari pengalaman tadi belajar kerendahan hati itu, ya, saya bisa saja belajar sendiri, ya, lalu sukses sendiri. Ya. Tetapi ya karena ada gangguan, ya tanda petik ya gangguan dari teman itu, ya, saya belajar hal yang lain. Saya belajar bukan hanya berhasil dalam studi, ya, tetapi lebih dari itu saya belajar kerendahan hati. Ya. Ada saatnya ya kalau kita bisa berjalan 100 km per jam, ada saatnya kita mundur sedikit, berjalan 60 km per jam, tetapi bersama-sama dengan yang lain. Lalu bayarannya apa? Bayarannya melihat kita semua sukses. Ya. Melihat teman saya langsung habis ujian ke kamar saya, berterima kasih. Ya. Bagi saya itu satu pengalaman yang sungguh luar biasa. Ya. Itu semacam Tuhan menyadarkan saya lewat pengalaman itu. Ya. Ini bayarannya, ya. Nggak cuma kamu yang berhasil, tetapi orang lain berhasil. Dan kamu bersukacita karena orang lain berhasil. Ya. Makanya satu pelajaran kerendahan hati buat saya secara pribadi, ya setiap orang punya kelebihan lah ya, tapi juga punya kekurangan. Ya. Saya nggak bisa masak seperti dia, ya. Lalu kemudian dia ya memberikan saya jamuan, ya makan malam saat itu, ya daripada makan pasta di raftar di ruang makan, ya. Pasta yang ala-ala asrama ya, jadi jangan bayangkan seperti pasta di restoran ya. Pasta di ala asrama itu ya yang penting berbentuk mie ya. Nah ini tawarannya dikasih makanan yang spesial ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar sama seperti Yesus hari ini, rendah hati. Belajar untuk menurunkan diri kita, menurunkan kecepatan kita, supaya bersama dengan yang lain kita menuju pada kekudusan, kita berbahagia, bersukacita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Saya ingin mengundang ya, Romolinus untuk menyambung homili kita, ya. Romolinus yang tinggal di sebelah belakang sini ya, Puruhita bersama dengan para frater. Silakan Romolinus. Para suster, oma opa, bapak ibu, saudara-saudari, teman-teman terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Tadi Romo Nofrin memberikan buah permenungan tentang kerendahan hati. Saya menyambungkan bahwa buah dari kerendahan hati itu pertobatan. Ya, buah dari kerendahan hati itu pertobatan. Bahwa aku menyadari sebagai pribadi yang seringkali salah, seringkali jatuh dalam godaan, apapun bentuknya, diundang untuk bertobat. Pada suatu ketika Paus Fransiskus itu dikritik, ya ada pihak-pihak yang mengkritik dia. Kritikannya ini terjadi ketika dia masih di Argentina. Kritikannya berbunyi begini, Romo atau Bapak Uskup, ketika masih di Argentina kan masih uskup ya, kenapa Anda begitu mudah mengampuni? Mengapa Anda begitu mudah mengampuni? Banyak persoalan berat kok dengan mudah Anda ampuni. Lalu jawaban Paus Fransiskus itu sangat sangat menggetarkan hati. Ya. Jawabannya demikian, ya jangan salahkan saya jika saya mudah mengampuni. Salahkan Tuhan Yesus kenapa dia mau mati di salib untuk saya.
Kenapa dia mau mati di salib untuk saya yang berdosa, untuk saya yang lemah ini? Saya belajar dari dia, maka saya mau mengampuni yang lain. Nah, dari pertobatan, dari kisah pengampunan, setidaknya dalam permenungan saya ada dua hal. Yang pertama, kita itu punya Allah yang begitu besar kasihnya, Allah yang selalu standby, ya, Allah yang selalu mau menunggu kita untuk minta ampun. Jadi Allah tuh standby, siap sedia, kapanpun. Tadi dalam bacaan Injil dikatakan ya, bahkan orang-orang yang berdosa pun ketika mau bertobat, mau berbalik kepadanya, dipeluknya. Minggu lalu kita ingat ada bacaan tentang pekerja kebun anggur kan, ada yang jam 6 pagi sampai jam 5 sore, semuanya sama hasilnya, 1 dinar. Itu Allah kita, Allah yang penuh belas kasih. Lalu hal yang kedua, itu adalah kita yang menyadari sebagai diri orang yang berdosa, orang yang rapuh, orang yang lemah, tapi di tengah kerapuhan dan kelemahan itu mau berbalik kepada Tuhan. Nah, dua hal ini kalau dalam permenungan saya itu bertemu ya, dua hal, Allah yang begitu baik, kita orang yang mengakui sebagai orang yang berdosa berjumpa dalam momen apa kira-kira? Sakramen tobat. Ya. Tadi dalam Mazmur tanggapan kan diungkapkan, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Jawabannya itu, aku telah memberikan kepada kalian, kepadamu, kepada engkau sakramen tobat yang bisa kita mintakan berkali-kali. Enggak cuma Natal Paskah, tapi berkali-kali gitu. Apa sih dalam sakramen tobat itu? Kita berjumpa dengan Allah yang penuh kasih dan kita juga menyadari sebagai pribadi yang berdosa. Maka pada minggu ini satu mungkin celetukan kecil bahan permenungan, kita boleh bertanya kepada diri kita masing-masing. Pertama, kapan terakhir kali aku merayakan sakramen tobat? Kapan terakhir? Lalu kedua, seberapa sering ya aku merayakan sakramen tobat? Kapan terakhir dan seberapa sering? Karena itu adalah momen di mana kita berjumpa dengan sangat konkret Allah yang maha besar, Allah yang penuh belas kasih di tengah kerapuhan dan kelemahan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Linus dan Romo Nofrin. Poin renungan saya nanti terakhir saja sesudah Komunik Kudus.